Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita. Itu adalah cuplikan video orang-orang, gerombolan orang yang melarang tempat ibadah agama lain. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, shalom alaikum. Oke teman-teman, langsung kita tanggapi ya video tadi ya. Jadi banyak sekali kejadian khususnya di Indonesia, di bumi Nusantara ini, oknum-oknum ya, oknum tapi banyak ya, atau gerombolan orang-orang yang sering menentang pendirian gereja, kemudian pembubaran ibadah agama lain dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum, oknum tapi banyak. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita. Nah, dalam cuplikan video tadi ya, sayang sekali ya, anak-anak masih kecil-kecil sudah diprovokasi oleh mak-mak, oleh ibunya, oleh orang tuanya untuk membenci agama lain, untuk menghentikan ibadah atau tempat ibadah agama lain. Nah, teman-teman, dengan terus terang saya akan katakan ya, jadi sebenarnya baik anak-anak yang masih kecil sudah diprovokasi, sudah diajari dengan ujaran-ujaran kebencian, diajari, didoktrin untuk membenci agama lain. Anak-anak ini sebenarnya adalah korban ya teman-teman. Jadi mereka adalah victims alias korban dari emak-emak, ibu bapaknya yang juga korban. Nah ya, jadi baik gereja-gereja yang dirusak atau gereja-gereja yang dihalang-halangi atau gereja-gereja yang disuruh dibubarkan, itu korban. Kemudian anak-anak kecil ini yang diprovokasi untuk membenci orang-orang Kristen, mereka juga korban. Dan emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang begitu semangat seolah-olah melakukannya atas nama Islam ya, mengajari anak-anak untuk membenci agama lain, ini juga korban. Mereka semua tidak lain dan tidak bukan adalah korban dari dogma sesat, ya, dari ajaran palsu yang mengatasnamakan Islam, yang dilakukan oleh oknum ustadz ataupun oknum ulama tertentu, yang memang sering sekali memprovokasi umatnya untuk membenci agama lain. Entah itu Hindu, entah itu Kristen. Inilah ajaran-ajaran yang sering kali atau acap kali disebarkan oleh oknum, sekali lagi oknum ya, ustadz ataupun ulama-ulama tertentu. Nah, sahabat-sahabatku di Nusantara khususnya ya, hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, kita sadari baik-baik adalah sesungguhnya
Ajaran yang mengajarkan orang untuk membenci agama lain, apalagi menghalang-halangi ibadah agama lain, itu sama sekali bukan ajaran Islam yang benar. Sekali lagi saya tegaskan ya. Jadi jika ada di sekitar Anda, atau di negara Anda, atau di kota Anda, oknum-oknum yang memprovokasi atau mendoktrin atau mengajari Anda untuk membenci agama lain, menghalang-halangi agama lain dalam beribadah, atau merusak tempat-tempat ibadah agama lain, itu sesungguhnya sama sekali bukan ajaran Islam yang asli. Ya, ajaran Islam yang asli adalah ajaran berserah diri. Ajaran Islam yang asli adalah ajaran yang cinta damai, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi berkah bagi alam semesta. Itu Islam yang sejati atau berserah diri yang sesungguhnya. Nah, begitupun dengan Islam yang disampaikan atau diwartakan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak mengajarkan orang untuk membenci, apalagi merusak tempat ibadah agama lain. Tidak. Malahan sebaliknya. Dalam salah satu perjanjian Najran yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara-saudara yang Nasrani atau yang Kristen, justru dalam perjanjian itu tegas dikatakan, jika ada umat Kristen atau Nasrani perlu bantuan dalam urusan ibadah, hendaklah pengikut Nabi Muhammad membantu, dan bantuannya itu tidak dalam bentuk pinjaman, tapi betul-betul harus dalam bentuk bantuan. Jadi kalau ada yang mau mendirikan gereja, malah harus dibantu. Ada yang perlu bantuan untuk tempat ibadah, malah harus dibantu. Nah, ajaran Nabi Muhammad ini berbeda dengan ajaran yang acap kali atau sering dilakukan oleh oknum-oknum atau ustadz-ustadz tertentu yang memprovokasi umatnya untuk membenci tempat ibadah atau membenci aktivitas-aktivitas ibadah agama lain. Bahkan ada satu kisah yang cukup terkenal ya. Ada suatu saat Nabi Muhammad didatangi oleh saudara-saudara yang beragama Nasrani. Kemudian pada saat itu saudara-saudara yang Nasrani itu perlu tempat untuk ibadah dan minta tolong Nabi Muhammad untuk dicarikan tempat untuk bisa ibadah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meminjamkan masjidnya. Meminjamkan masjidnya untuk dipakai tempat beribadah orang-orang Nasrani. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 jam begitu ya. Tetapi yang dipakai bukan dicarikan tempat ibadah, tetapi malah masjidnya yang dipinjamkan untuk beribadah teman-teman atau saudara-saudara Nasrani. Nah, hal itu sangat berbeda. Teladan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad itu berbeda dengan ajaran dari sebagian oknum ustadz-ustadz atau ulama-ulama di zaman now ya, yang mengatasnamakan Islam, ngaku-ngaku penerus ajaran Nabi Muhammad, ngaku-ngaku cinta Rasul, ngaku-ngaku mau menegakkan Al-Quran, tapi ajarannya sangat berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Praktek hidupnya berbeda dengan teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau dulu Nabi Muhammad malah mengizinkan orang-orang Nasrani untuk beribadah di masjid. Nah, zaman sekarang bukannya mengizinkan umat Nasrani untuk beribadah di masjid. Malahan ketika ada orang-orang mau mendirikan tempat ibadah, malah dilarang, malah dirusak, malah dihalang-halangi. Nah, jadi jelas sikap-sikap seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz-ustadz itu sama sekali bukan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi kita harus pahami baik-baik. Jadi jika ada emak-emak
babe-babe, bapak-bapak ya, yang kemudian memprovokasi anaknya untuk mengajari anak-anaknya yang masih kecil untuk juga membenci, menghalang-halangi ibadah agama lain. Mereka ini semua korban. Begitupun gereja atau tempat-tempat ibadah, orang-orang yang dirugikan atas aktivitas itu, mereka juga korban. Jadi semua pihak ini adalah korban. Korban dari ajaran palsu yang mengatasnamakan Islam, padahal aslinya itu bukan ajaran Islam, yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz ataupun oknum-oknum ulama atau oknum-oknum guru agama tertentu. Sekali lagi tegas harus kita ingat dan kita gencar kita beritakan bahwa ajaran-ajaran yang intoleransi seperti itu, yang mengajarkan untuk merusak tempat ibadah agama lain, menghalang-halangi agama lain beribadah, itu sama sekali bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi Muhammad, dan itu jelas sangat jauh dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Oke sahabat-sahabatku, sekian dulu video pada kali ini. Kita jumpa di video-video yang lain. Semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alehim shalom. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Salam sejahtera. Nusantara Pancasila Jaya.